Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya rahimakumullah, moga-moga semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahmat kesehatan lahir batin, rahmat kemudahan hidup, kelancaran rezeki, dan rahmat keselamatan dunia akhirat. Dan moga-moga kita semuanya yang hadir ini bisa istiqomah menghidupkan malam Ramadan seperti pada malam ketiga ini sampai malam terakhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Nilai puasa di akhir zaman. Kalau nilai puasa memang tetap dahsyat, tetap luar biasa, bahwa puasa Ramadan ini adalah kesempatan menghapus dosa-dosa, kemudian numpuk banyak pahala yang tak terhingga. Itu semuanya dinyatakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti benar, pasti valid, tidak bohong sama sekali bahwa Ramadan adalah kesempatan emas bagi para pendosa, bagi kita semua yang banyak dosa, untuk menghapus dosa, dan kesempatan emas bagi kita untuk numpuk pahala secara tak terhingga, bahwa dosa-dosa kita itu tidak pernah dilipatkan, walaupun di bulan Ramadan tetap kali satu. Tapi kalau pahala itu di luar Ramadan kali 10, dilipatkan 10 kali minimal. Di luar Ramadan dilipatkan 70 kali sampai tak terhingga. Bahkan yang sunnah pun diberi pahala senilai yang wajib. Luar biasa memang. Ini sudah diketahui, sudah kita ketahui, dan sudah berulang 1443 kali puasa Ramadan ini. Kita sesuai dengan umur masing-masing sudah mengulang puasa itu, sudah pengalaman puasa itu. Sayang pengalaman itu agak tidak enak ketika dikaitkan dengan memakmurkan malam Ramadan. Umumnya ya malam pertama, kedua, ketiga sampai mungkin sepekan ya penuh ya. Tapi berikutnya makin maju, makin habis. Itulah hukum seleksi. Panjenengan monggo menyiapkan diri untuk bisa terseleksi, bisa istiqomah sampai akhir Ramadan. Masalahnya adalah akhir zaman. Ini banyak fasilitas berbuat dosa. Sekarang ini tidak usah nunggu di padang mahsyar, tidak usah nunggu di akhirat, tangan sudah bisa bicara. Kalau di surat Yasin itu nanti di akhirat memang tangan bisa bicara, malah mulut bungkam. Sekarang ini mulut bisa bicara, tangan bisa bicara, bahkan berbuat dosa bisa di dalam kamar. Tantangan untuk kita. Sanggupkah kita mengendalikan diri, mengendalikan tangan ini, mengendalikan hati untuk memanfaatkan Ramadan, untuk tidak menuruti fasilitas yang ada akhir zaman ini. Hadirin rahimakumullah, kita semua kan tahu bahwa puasa Ramadan ini main goalnya, tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun, bertakwa. Nah, bertakwa itu tentu luas ya, tentu sangat luas. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah menjauhi larangan itu luas. Tapi Allah Subhanahu wa taala memperkecil, mempersempit peluang itu atau definisi itu. Takwa itu adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida.
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya selalu berkata jujur. Ramadan ini latihan jujur luar biasa. Kayaknya ndak ada orang sejujur orang puasa, ndak ada. Panjenengan siapapun yang berpuasa, walaupun di kamar mandi sendirian sangat haus dahaga, ndak mungkin berkumur berani menelan. Jangankan berkumur, sisa air kumur ndak berani nelan juga. Mengapa? Sadar diri bahwa kita diawasi oleh yang maha tahu, Allah subhanahu wa ta'ala. Kesadaran itu loh yang dilatihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 30 kali atau 29 kali. Selama 1 bulan kita dilatih jujur seperti itu. Lah kok mali Ramadan kumat meneh. Nah itu masalah itu. Ayo kita bimbing diri kita masing-masing untuk menekuni latihan jujur di bulan Ramadan. Tidak usah niru-niru orang yang suka bohong, sudahlah itu urusan mereka. Tapi kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, takwa pertama, takwa utama kaitan dengan puasa ini adalah kejujuran. 1. Yang kedua, disiplin. Disiplin itu ada 3, disiplin waktu, disiplin kinerja, disiplin kepatuhan. Nah ini dilatihkan di Ramadan, terutama waktu. Tidak seorang pun di atas bumi di bawah langit lebih disiplin, lebih on time dibanding orang yang akan berbuka puasa. Tidak ada. Nek wong berbuka puasa itu sangat tepat, bahkan countdown 5, 4, 3, 2, 1 langsung caplok. Gak mungkin mundur, gak mungkin. Waya buka, sik tak bal-balan sik, ndak mungkin. Nah, sangat jujur, sangat on time ini kan dilatih ya sebulan penuh. Bukanya kan ya sebulan penuh. Hukum belajar, hukum jos itu ya, hukum belajar itu latihan pengulangan 9 kali itu sudah bagus. Ini 30 kali atau 29 kali dilatih disiplin. Lah kok ya cek ngelindor aja. Tapi bukan di sini, bukan di Nganjuk sana itu. Orang Islam tuh Masya Allah, saya itu berusaha mendisiplinkan pesantren tuh yuk setengah hidup loh. Susah. Padahal semua ibadah kita terikat terkait dengan waktu. Sholat jelas, zakat ya murul haul, puasa iya, haji juga. Ibadah kita itu diikat dikait dengan waktu. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran itu dengan segala waktu. Mulai wal fajri, was subahi, wal nahari, wal asri, wal laili. Kabeh waktu tinggi sumpah untuk menyadarkan kita bahwa betapa pentingnya, betapa urgennya, betapa vitalnya perhatian pada waktu. Tapi di dunia ini kok yo sing glendor-glendor kok ya akeh sing Islam ya. Masalah ini akhir zaman sekarang ini perlombaannya dengan waktu. Sudahlah siapapun harus bisa berkompetisi dan mengimbangi kecepatan waktu. Jadi 2 disiplin jujur disiplin. Sebenarnya banyak tapi oke yang terakhir 3. Yang ketiga itu syukur. Kita sehari-hari selain bulan Ramadan makan lauk apapun ya biasa. Ya enak saya enak mungkin enak tapi biasa. Ngombe itu minum itu minuman sesegar apapun ya biasa sudah. Soalnya ya sudah berulang berkali-kali isu awan sore. Tapi buka masuk gak lawe upamane iku ya enak. Ngombe masuk hanya air putih ya enak. Ya nikmat. Nah itu juga dilatih 30 hari atau 1 bulan 29 hari tergantung ini nanti. Kemarin kita puasa Selasa ya. Selasa berarti ikut pemerintah. Nanti hari raya harus ikut pemerintah. Gak oleh ngentit. Gak oleh aku riwayatnya melok Muhammadiyah. Nggak bisa. Bukan soal NU Muhammadiyah tapi soal istiqomah konsistensi. Wong mulai posone mau pemerintah riwayatnya melok Muhammadiyah, muga-muga ya podo tanggal 10 April muga-muga.
Oh, aminnya buanter banget ya. Muga-muga, tapi kok umpama ndak padha, kok umpama kemis tanggal 11 panjenengan wajib kemis. Mengapa? Istiqomah konsisten. Baik, kembali ke syukur. Jadi Ramadan ini melatih kita untuk sadar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lu mangan opo ae lawe, kok enak? Mengapa? Ya karena lapar sih. Minum opo ae kok segar? Mengapa? Karena haus sih. Nah, inilah Nabi SAW dawuh, nahnu qaumun la na'kulu hatta naju' wa idza akalna lam nashwa. Kita ini komunitas masyarakat yang tidak makan sebelum lapar dan kalau makan tidak sampai kenyang. Tapi di Nganjuk lain, masuk jek warik mangan. Gung mari-mari nek gung melekar. Iku Nganjuk kono kalau kene padha ae iku. Tapi maksud saya umumnya kita kan gitu. Lebih-lebih, mohon maaf bukan ibu-ibu ini, bukan ibu-ibu di Nganjuk sana. Enek undangan kok prasmanan, biyuh. Ibu-ibu Nganjuk itu. Wis mangan jiko wake. Jik nggawa tas dilebokne tas barang. Jerek sapa? Aku urus dhewe. Tapi ya ndak kabeh sih. Tapi ya duduk Nganjuk kono tenan ya Nganjuk kene barang. Tapi maksud saya gini loh. Nikmat Allah Subhanahu wa taala itu walaupun tak terhitung, tak terhingga. Kalau sudah termasuk terkait makanan minuman, cobalah dihemat, cobalah diukur. Karena makanan ini penting saya sampaikan dan sudah saya sampaikan tahun lalu. Dalam Islam, asal halal tidak berbahaya. Tadi atau kapan saya sampaikan? Sopo sing wedi daging wedhus? Ini ngaco itu. Wong Nabi itu kelangenane daging wedhus, ati wedhus, lah umate kok malah wedi daging wedhus. Ya, tapi ya akeh-akeh tergantung dari umure. Asal terukur. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan minumlah asal dan jangan berlebihan. Nek berlebihan jangankan daging wedhus, air putih ini loh. Iki kan sehat, sangat sehat. Tapi nek 10 menit diombe pisan yuk klenger itu. Artinya umat Islam Allah SWT tahu umat Islam itu kalau ingin sehat terukur, bersyukur. Baik, moga-moga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang sadar bahwa Ramadan ini adalah peluang emas dan belum tentu loh kita bisa menangi Ramadan berikutnya. Maka harus kita manfaatkan semaksimalnya untuk mengisi siang dan malamnya. Moga-moga kita termasuk hamba-hamba yang makin bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.